Nah, Yas, nih kita ngobrol-ngobrol nih. Saya kan masih Al-Fakir, Yas. Saya masih Al-Fakir. Karom. Al-Fakir, saya Al-Fakir. Karom. Dan di sini saya mau nak bertanya. Nak bertanya kepada Ilyas, kepada Sapulidin, macam mana hukumnya si Wulan ini kan hamil 2 bulan lebih, dan si Alfian ini pacarnya tapi bukan yang menghamilinya, yang menghamilinya ayah tirinya, tapi si Alfian berniat ingin menikahinya dan Wulan bersedia dinikahi sama Alfian, dan ibunya Wulan merestui juga. Dan saya membantu juga untuk persiapan pernikahan ijab kabul. Hukumnya itu gimana dalam pernikahan, menikah tapi dalam keadaan hamil di luar nikah dan anaknya itu bukan anaknya Alfian? Itu hukumnya gimana? Kalau saya pribadi ya. Ya, secara pribadi. Ini bahasanya. Jadi menikah yang setahu saya Gus ya, Insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau menikah di dalam luar nikah ya, maksudnya hamil di luar nikah, tetapi dia menikah, itu sah. Sah. Ya sah. Sah. Insya Allah itu sah, dan itu cuman Gus ada cumannya. Ya. Nah, ketika anak itu lahir nanti itu ada 3 kerugiannya Gus. 3 kerugiannya apa? 3 kerugiannya, 1, ketika dia menikah, bapak ini tidak bisa jadi wali. Bapaknya itu si Alfian atau si Alfian ini yang nikah si misalkan dia menikah sama Alfian gitu kan, itu tidak sah. Nah, setelah itu walaupun anak dia sendiri, misalnya anak kandung Alfian, maaf ya katakanlah dia berhubungan atau bersegama di luar nikah, lalu dia menikah, itu pun juga tidak bisa jadi bin Gus. Walaupun di tes DNA juga tidak bisa jadi bin. Tuh, setelah itu waris itu tidak dapat. Tidak menerima warisan. Tidak menerima warisan kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga? Nah, yang ketiganya ketika si anak ini mau nikah, dia tidak bisa jadi wali. Yang bisa menjadikan walinya itu ya wali hakim. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, itu referensi dari hasil pertanyaan saya, hasil dari jawabannya Bang Sapulidi, di mana Wulan menikah dengan Alfian dalam keadaan hamil di luar nikah yang menghamili ayah tirinya, itu tetap sah. Jadi begini, kalau saya juga dapat referensi dari Ustadz Abdul Somad, dari Habib Bahar bin Smith, dari Buya Yahya Cirebon, dari beberapa kiai-kiai NU lah. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali referensi-referensi yang saya sering mengikuti kajian-kajian beliau-beliau, karena beliau-beliau adalah yang layak cocok untuk kita jadikan motivasi ataupun referensi untuk pelajaran ya, untuk pelajaran, apalagi di bidang tausiah, di bidang dakwah. Nah, dai itu sebetulnya kita semua wajib dai. Dai itu apa sih? Dai itu artinya itu mengajak. Jadi dai itu mengajak. Lah, kita semua bisa menjadi dai. Kalau kita mengetahui kebaikan, maka kita harus mengatakan kebaikan itu di depannya orang yang belum mengetahui kebaikannya. Nah, jadi intinya di dalam kasusnya Wulan ini, sahabat-sahabat, di dalam kasusnya Wulan ini pernikahannya tetap sah. Dari imam mazhab 4 mazhab ini ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, insya Allah 4 mazhab ini tetap sah, mengesahkan adanya pernikahan itu. Pernikahannya sah. Jadi tidak haram. Kata siapa haram? Ya, tetap sah. Pernikahannya tetap sah. Walaupun anak ini laki-laki ataupun perempuan yang lahir ya, yang lahir misalkan Wulan melahirkan anaknya laki-laki. Tapi anak ini hasil dari zina.
pernikahannya si Wulan dengan Alfian sah. Tetapi kerugiannya adalah si anaknya Wulan ini setelah lahir, walaupun laki-laki, setelah dewasa nanti, terus Wulan punya anak lagi, tapi anak yang sah, anak yang halal. Karena sudah melakukan pernikahan dengan Alfian. Punya anak lagi nih, anaknya perempuan semua, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat itu perempuan semua. Anak perempuan ini, 3 anak perempuan ini menikah. Nah, sedangkan Alfian sudah meninggal, ya, atau Pak Ustadz Hanafi sudah meninggal. Anak perempuan ini ingin menikah, walinya bukan anak pertama yang laki-laki dari hasil zina, tidak boleh. Ini tidak sah. Nah, jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Ini di dalam agama Islam itu lentur. Agama Islam itu fleksibel lah. Empuk kok, enak kok, nggak usah dibuat pusing. Daripada zina kan mending menikah, kan begitu. Nah, jadi kalau ada orang yang pengen menikah, maka segeralah dinikahkan daripada melakukan zina seperti itu. Adapun tentang jawaban ataupun komentar-komentar dari netizen, dari beberapa orang, ratusan orang mengatakan itu haram, itu dosa, itu nggak boleh, itu gini. Saya mengatakan boleh. Dan saya mendapatkan referensi dari beberapa ulama seperti Ustadz Abdul Somad, Habib Bahar bin Syamid, Buya Yahya Cirebon, terus ulama-ulama Banten seperti Buya Muhtadi dan Buya Kiai Haji Said Akil Siroj. Jadi beliau-beliau semua bukan seperti saya ya, beliau-beliau itu. Kalau saya kan masih al-fakir, kalau beliau-beliau itu kan guru-guru saya atau guru-guru kita semua ya. Jadi beliau-beliau ini memang ulama. Ulama itu bisa dilihat begini sahabat.